Shalom, selamat malam, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa, selamat bertemu kembali pada malam hari ini di dalam rasa sukacita kita. Karena di mana Tuhan memperkenankan kita untuk menikmati kehidupan dan kita boleh menjalani di dalam pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan malam pada saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, waktu dan kesempatan yang Engkau masih anugerahkan bagi kami. Di dalam kekuatan kesehatan tubuh yang boleh kami nikmati, yang boleh kami terima. Biarlah dapat kami pergunakan semuanya itu hanya demi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Bahkan terlebih ketika kami akan kembali mempelajari firman-Mu pada saat ini, biarlah urapan kuasa Roh Kudus Tuhan saja yang akan memampukan kami di dalam setiap kelemahan kami untuk dapat memahami setiap kehendak Tuhan yang tentunya harus kami berlakukan dalam kehidupan ini sebagai saksi Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, kami sedia untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini dari Wahyu pasal 21 ayat 15 sampai dengan 22. Wahyu pasal 21 ayat 15 sampai dengan 22 dalam perikop firman Tuhan dan dalam tema Yerusalem baru. Saudara-saudara, jika Babel melambangkan manusia-manusia yang terbelenggu dan dimurkai oleh Allah, maka Yerusalem baru adalah umat yang sudah ditebus oleh Kristus dan telah menjadi milik Kristus itu sendiri. Perikop terdahulu jika kita melihat pasal 21 Wahyu ayat 1 sampai 8 menggambarkan lingkungan baru yang menjadi tempat umat Tuhan menikmati kekekalan. Maka di dalam bagian perikop kita pada saat ini menguraikan tentang seperti apakah kehidupan umat Tuhan di dalam kondisi keadaan langit dan bumi yang baru kelak. Saudara-saudara, pertama katakan umat Tuhan penuh dengan kemuliaan Allah. Yerusalem digambarkan dalam bagian ini, baik temboknya, pintu-pintu gerbangnya, bahkan batu-batu pondasinya memancarkan cahaya kemuliaan Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan permata terindah sekalipun. Sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, dan saya dapat melihat dalam bagian ini. Digambarkan tembok Yerusalem, pintu, gerbangnya, bahkan pondasi-pondasinya. Dikatakan di sana lapisan pertama, kedua, dan seterusnya. Menggambarkan kemuliaan, memancarkan kemuliaan, cahaya Allah yang tidak bisa kita bandingkan dengan permata apapun. Kedua, umat Tuhan penuh dengan kekudusan Allah. Ayat 15 sampai dengan 21. Kata itu terbentuk dalam bagian di mana umat Allah yang ditebus itu penuh dengan kekudusan. Nah, kota Yerusalem ini Bapak Ibu Saudara bentuknya seperti kubus.
sama seperti ruang Maha Kudus, tempat Allah bersemayam di bait Allah. Tempat yang dulu hanya bisa dimasuki oleh imam besar, kini menjadi tempat persekutuan umat dan Allah. Bagian yang ketiga, semua umat tebusan akan masuk ke dalam jaminan keamanan di bawah pemerintahan Allah seperti dilambangkan dengan pengukuran kota Allah. Dan bagian keempat, kehadiran Allah nyata pada umatnya seperti berhadapan muka dengan muka. Berarti tidak ada batasan lagi. Kalau di bait Allah ada batasan. Di mana ada bagian ini, ada bagian ini. Tetapi dalam gambaran ini, dalam ayat 22, itu tidak ada gambaran lagi. Di sana bertemu muka dengan muka. Artinya tidak ada batasan antara satu dengan yang lain. Saya akan coba bacakan. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Jadi tidak ada lagi di sana umat dengan Allah. Karena Allah sendirilah yang menjadi baitnya. Saudara-saudara, kehidupan kita, kesetiaan kita dalam iman akan membukakan nikmat surgawi yang mendorong kita semakin rindu berjumpa dengan Tuhan dan mengalami saat Ia datang menjemput kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri kehidupan kita? Ya tentunya dengan hidup yang sesuai seturut dengan firman-Nya. Amin. Nah, berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh kembali diingatkan melalui firman-Mu bahwa kesetiaan, ketaatan iman kami pada akhirnya nanti akan membuahkan hasil. Ketika kami tetap bertahan di dalam iman kepada Kristus, maka kelak kami akan boleh ada di dalam kehidupan, di dalam pemerintahan Allah. Kami boleh ada di dalam sukacita dan damai sejahtera. Lindungi kami Tuhan, sertai kami Bapa. Mampukan kami untuk tetap setia dalam kehidupan ini, dalam menjalani segala sesuatu yang kami perbuat, kami kerjakan. Biarlah boleh kami kerjakan di dalam takut akan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami tidak memerintah, tetapi biarlah jadi kehendak-Mu. Amin. Shalom.